Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di tangan saya sekarang sudah ada HP Samsung Galaxy A135 atau A13. Ya ini ya, A13. HP ini masuk ke meja servis saya dalam kondisi mati total dan sudah saya bongkar untuk kita pre-check di depan customernya dengan keadaan mati total. Dan setelah saya cek ternyata baterainya kosong sama sekali, tidak bisa untuk booting up handphonenya. Dan setelah kita tembak tegangan ternyata bisa. Lalu kerusakannya ternyata dia no charging, alias tidak bisa ngecas, tidak bisa dicas ya. Arus pengisiannya 0 dan tidak ada tanda petir sama sekali. Jadi ini sama sekali tidak bisa charging ya, atau no charging, tidak bisa dicas ya. Bukan pengecasan tidak mengisi atau fake charging, tapi no charging, tidak bisa ngecas sama sekali ya. Jadi sampai mati total karena dia memang tidak bisa ngecas, tidak bisa mengisi baterainya, alias no charging. Terbukti dengan arus pengisian pada charging dokter 0, tidak ada arus yang masuk sama sekali, dan tanda petir di baterainya pun tidak ada. Apakah ini kerusakan konektor atau bagian charging lainnya? Kita cek, kita bongkar mesinnya terlebih dahulu. Oke, kita akan analisa satu persatu, mulai dari arus yang masuk ke konektor sampai tidak ke bagian fleksibel ya. Kita bagian tepi-tepi pojok-pojoknya ini, pojok-pojoknya ini adalah arus VBus atau arus USB chargingnya, positif negatifnya seperti ini, dan masuk ya, tidak putus di situ. Berarti bagian fleksibel aman, artinya fleksibel masih bisa menyalurkan tegangan charging atau arus charging, arus pengecasan ya. Dari konektor sampai fleksibel aman, tinggal kita cek sampai tidak ke bagian mesinnya ya. Ini kita cek, titiknya ada di konektornya itu sendiri ya, masuk, ada pergerakan 5 volt, dan sampai tidak sampai pada konektor baterai, pada positif baterainya apakah masuk ya. Tidak ada pergerakan sama sekali, jadi tidak sampai ke konektor baterainya, dan terlihat di arus pengisiannya juga masih 0 ya. Dan tidak ada, biasanya tanpa baterai pun jika dicolok cas pasti ada keluar logo, entah logo baterai atau logo Samsung. Kita pasang lagi dan tetap saja arus pengisiannya 0, jadi tidak sampai ke konektor baterai tegangannya. Kita cari tahu, kita analisa lagi, dan video ini tidak saya percepat pada saat analisa supaya kita tahu persis kerusakannya terletak di bagian apa. Kita lepas dulu bagian mesinnya ya, ini sudah terlepas. Dan setelah saya googling di skema untuk bagian charging atau komponen-komponen charging berada di sebelah sini ya. Ini yang saya kerik ini, kita lepaskan dulu kalengnya. Nanti saya akan lepas dulu isolatif aluminium foilnya supaya mempermudah untuk bisa melihat bagian dalamnya ya. Bagian pojok kanan ini nanti yang akan kita lepas kalengnya. Untungnya kalengnya terpisah, jadi tidak seluruhnya akan kita lepas, cuman bagian pojoknya saja. Hati-hati karena ini berdekatan dengan IC prosesor dan IC eMMC atau IC UFS ini mungkin
ya. Jadi kita harus berhati-hati, panasnya kita atur dan juga anginnya kita atur supaya tidak sampai mengenai atau berdampak pada IC prosesor atau IC MMC karena letaknya sangat berdekatan. Dan untuk informasi saja, IC utama ini semuanya dilem, jadi kalau sampai rusak atau sampai timahnya keluar, nanti kita harus cetak ulang dengan cara melepas IC-nya. Ya, ini sudah terlihat komponen chargingnya. Setelah kita dinginkan sebentar, kita akan cek arus pengecasan atau arus chargingnya sampai tidak pada bagian komponen charging ini ya. Oke, kita atur pada posisi on terlebih dahulu. Kita cek apakah terjadi short pada bagian konektor VBAT pada mesinnya, apakah short atau tidak, karena tadi kita belum cek. Semoga tidak ada short dan tidak ada yang short ya, baik di pengecasan ataupun di konektor VBAT. Kalau kita track jalurnya, kita cari jalurnya dari fleksibel pengecasan, fleksibel LCD masuk ke kapasitor dan juga resistor. Ini masih terhubung sampai di situ. Kemudian dari kapasitor diteruskan oleh IC filter atau IC OVP, ini namanya. Nanti gambarnya akan saya tampilkan. Dari OVP ini sampai ke L atau coil. Dari coil ini sudah tidak ada, dari coil atau resistor, ini resistor ini sudah tidak nyambung ya, atau dia punya hambatan sendiri, tidak nyambung ke bagian resistor atau kapasitor dari fleksibel LCD yang bagian cas ya. Kita akan coba tes dengan tegangan. Kita colok dengan charger. Video tidak saya percepat supaya analisanya ini lebih jelas, jadi nanti bisa mungkin jika teman-teman punya kasus yang sama, mungkin ini bisa menjadi patokan atau mungkin bisa untuk belajar kita bersama ya. Ya, sudah kita colok cas, kita tempel, kita atur dulu ke bagian DC volt 12, lalu kita cek tegangan sampai sebelum IC OVP masih ada tegangan, dan setelah IC OVP ternyata tidak ada tegangan. Jadi ini kita cek lagi ya. Ini sebelum IC OVP jarum bergerak, berarti masih ada tegangan. Tapi setelah IC OVP dicek tidak ada tegangan, berarti permasalahan berada di IC OVP nya tidak bisa menyalurkan tegangan atau alias putus ya. Berarti permasalahan sudah ketemu, berada di IC OVP nya tidak nyambung ya. Triknya seperti apa? Nah, inilah IC OVP nya pada gambar ini yang kita beri kotak hijau ya. Ini akan kita lepas, kemudian dari resistor akan kita sambungkan langsung ke resistor atau L ya. Ini ya, ini resistor atau L nih. Setelah IC OVP, yang pasti sebelum IC OVP kita jumper ke setelah IC OVP. Ini adalah tegangan charging yang nanti akan masuk ke IC cas bagian kanan yang besar itu ya. Hati-hati sekali lagi karena berdekatan dengan IC prosesor dan juga IC MMC dan juga dilem ya. Jadi panasnya harus kita hati-hati supaya tidak mengenai
pada IC atau berdampak pada IC prosesor dan juga eMMC, supaya tidak terjadi kerusakan lain yang tidak kita inginkan. Kita rapikan kaki-kakinya supaya tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu IC-nya kita lepas saja, karena untuk mengganti atau mencari gantinya di tempat saya masih agak susah, jadi kita langsung jumper gini aja. Kita coba nanti setelah di jumper apakah sudah bisa charging atau belum. Yang penting kita usaha dulu. Jika nanti setelah di jumper masih belum bisa juga, ya mau tidak mau harus cari IC penggantinya. Seperti ini teman-teman, kita fokuskan dulu. Ya, kita seberangkan, kita jumper dari resistor ke resistor besar setelah IC OVP, dan IC nya kita lepas saja, tidak usah kita pasang. Oke, langsung setelah ini akan kita coba pada kita pasang ke framenya untuk kita coba chargingnya apakah sudah normal atau belum. Kita cek dulu apakah terjadi short setelah kita pengerjaan IC OVP tadi. Kita cek pada konektor feedback. Untuk positif harusnya tidak ada pergerakan. Ya, tidak ada pergerakan, aman ya, tidak ada short. Tinggal kita cek nyalakan atau kita cek cas. Ya, kita pastikan jumperan kita sudah benar-benar terhubung. Jika sudah, langsung kita pasang ke bagian framenya. Ya, kita pasang fleksibel LCD-nya, lalu baterai konektor kita pasang juga. Oke, kita colok cas ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat arusnya sudah ada pergerakan 0,39, 0,41, dan logo baterai, logo petir sudah tampil. Berarti ini sudah ada arus yang nyampe ke IC charger alias sudah terhubung. Tinggal kita lihat, oh ada tanda seru segitiga kuning ya. Nah, ini permasalahan baru lagi, apa ini? Ada segitiga seru. Sudah bisa charging, cuman ada tampilan segitiga tanda seru warna kuning. Kita coba dengan charger tadi, dengan power bank keluar tampilan seperti itu. Apakah dengan charger juga keluar tampilan seperti itu? Kita tunggu sampai keluar dan tidak ada. Ya, berarti masalah karena kita pakai power bank ya. Tapi kenapa ya ini? Mungkin karena wattnya terlalu kecil ya power banknya ya. Bukan power bank yang fast charging, bisa jadi juga ya. Nanti kita akan analisa lagi. Kita nyalakan terlebih dahulu handphonenya, kita pasang konektor fingerprintnya karena tombol on off nya jadi satu dengan fingerprint. Oke, kita tunggu sampai tampilan menu, lalu kita coba cas kondisi menyala. Ya, sudah menyala. Kita coba cas, kita colokkan cas, masuk. Oh, keluar pengisian daya lambat. Pengisian daya lambat. Ini charger yang saya pakai 10 watt ya.
bawaan HP Samsung, jadi 5 volt 2 ampere. Ini kalau saya pakai di handphone saya Samsung juga bisa fast charging. Ini charger yang sering saya pakai, tapi kalau di sini pengisian 26 jam. Wah, ini lambat banget ini. Bisa jadi ini malah tidak mengisi sama sekali. Kita lihat keluar tampilan seperti ini ya, pengisian daya lambat. Wah, ini masalah baru lagi ini. Kenapa ini? Tadi pakai power bank, waktu kondisi mati keluar tampilan segitiga kuning tanda seru. Ya, kita coba dengan charger lain ini. Dan beda ya, beda ini, sama-sama ya, ini 5 jam, jadi masih lambat juga, tapi tidak sampai 26 jam kayak tadi ya. Ini padahal charger Samsung juga dengan watt yang sama juga, tapi beda ya. Ini berarti beda kepala charger, beda. Berarti ini tinggal menunggu charger yang cocok saja, karena saya tidak dibawain sama charger orinya. Jadi saya cek dengan charger kepunyaan saya sendiri, ternyata tidak ada yang cocok. Berarti ini tinggal menunggu pakai charger orinya, kemungkinan nanti bisa fast charging. Fast chargingnya udah jalan. Yang penting ini sudah bisa dicas terlebih dahulu, jadi aman handphonenya. Kita tunggu apakah bisa bertambah untuk baterainya. Ya, jadi 41% ya. Jadi tadi 40%. Tadi 40%, sekarang 41%. Jadi ada penambahan kapasitas baterai. Jadi sudah aman ini. Handphonenya sudah bisa charging lagi. Dari awalnya tadi mati total karena tidak bisa dicas ternyata. Dan kita analisa, ternyata bagian OVP IC-nya tidak bisa menghantarkan tegangan. Lalu kita jumper dan kita buang IC OVP-nya, karena untuk mendapatkan IC itu di tempat saya masih agak susah. Jadi kita trik saja dengan cara di jumper dan sudah bisa charging, cuman harus milih-milih adaptor chargingnya ya. Nanti biar dicoba pakai adaptor yang orinya, siapa tahu udah bisa fast charging ya. Kita tempel lagi, kita beri isolatif aluminium foil biar penghantar panasnya maksimal pada bagian prosesor supaya tidak terjadi overheat. Lalu kita rapikan, kita pasang kabel antenanya dan kita tutup penutup mainboardnya. Ya, seperti itu ya teman-teman cara analisanya ya. Nanti kita belajar bersama ini ya, karena kasus-kasus seperti ini no charging itu bisa jadi gejalanya sama, cuman untuk eksekusinya bisa berbeda-beda ya, karena no charging bisa saja konektor, bisa saja fleksibel, tapi kali ini kita mendapatkan kasus yang kerusakannya pada IC OVP dan kita tidak menemukan penggantinya, jadi harus kita trik dengan kita jumper. Oke, sudah tertutup rapi, tinggal kita coba sekali lagi untuk pengecasannya. Dan untuk adaptornya semoga pakai adaptor yang asli bisa fast charging ya, karena dengan yang ini bisa nambah, cuman fast chargingnya belum jalan. Oke, 41% dan sekitar 5 jam pengisian ya, terlalu lama juga ini pengecasan dengan lambat. Nanti akan kita coba ya. Untuk sinyalnya juga aman ya, tidak
ngeblank. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, kasus kali ini pada Samsung Galaxy A13 atau A135 no charging, ternyata pada bagian IC OVP nya rusak dan kita jumper. Sekarang handphonenya ini berjalan tanpa IC OVP dan aman-aman saja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.